Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah siap menerima materi hari ini? Sip, oke. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas, serta mengeluarkan karbon dioksida. Hewan darat seperti mamalia, aves, dan reptilia bernapas dengan paru-paru. Hewan air bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan lubang kecil di daun atau disebut stomata. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak atau berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan alat gerak berupa kaki, sirip, serta sayap. Pergerakan tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya, seperti batang dan daun. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Makanan dan air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup sebagai sumber energi dan pertumbuhan, sedangkan air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Manusia dan hewan memerlukan bahan organik sebagai sumber makanannya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan di lingkungannya. Manusia memiliki indera untuk mengenali adanya rangsang, seperti telinga, hidung, lidah, mata, dan kulit. Tumbuhan tidak memiliki indera tetapi dapat peka terhadap rangsang, seperti daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang biak. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Biji yang ditanam akan tumbuh tinggi dan berbuah. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda, dapat terjadi secara kawin atau generatif, maupun tak kawin atau vegetatif. Manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif, ada pula yang secara vegetatif. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ekskresi. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme disebut sebagai ekskresi. Contoh sisa metabolisme adalah urin yang dikeluarkan melalui ginjal, keringat melalui kulit, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, dan stomata pada tumbuhan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adaptasi. Makhluk hidup dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya. Kemampuan tersebut membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Contoh, unta menyimpan cadangan makanan di punuknya. Teratai memiliki daun lebar untuk mempercepat penguapan air. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Seperti 1. Tidak dapat bergerak. 2. Tidak melakukan metabolisme. 3. Tidak bereproduksi. 4. Tidak menanggapi rangsang. Materi selanjutnya adalah keragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Klasifikasi digunakan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan umum. 1. Mempermudah dalam mempelajari. 2. Mempermudah mengenali. 3. Membandingkan makhluk hidup. Tujuan khusus. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri suatu makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup.
4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya.